Untuk berbincang bersama kami di pagi hari ini. Silahkan, siap, siap Mas, Mbak. Baik, ini, terkait dengan, dilema merah putih bond ini, mungkin Pak Wijayanto bisa memberikan juga pandangannya terkait ini, Pak. Karena tadi kita juga sempat, berbincang dengan narasumber kami sebelumnya ya, yang menyampaikan kalau memang ada, pro dan juga cons-nya terkait dengan, merah putih bond ataupun juga patriot bond, walaupun memang belum dikeluarkan secara resmi. Ini terkait dengan apakah memang ini bisa dibilang menjadi tax amnesty jilid kedua, begitu kalau Bapak melihatnya atau bagaimana ini, Pak? Ya, makasih Mbak Ita. Jadi justru ini saat yang tepat bagi Mhm, kita untuk membahas mhm, supaya apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi masukan iya, Hmm. bagi otoritas sebelum iya, akhirnya memfinalkan obligasi merah putih ini. iya, Kalau ditanya apakah ini bisa menjadi tax amnesty jilid 3, saya rasa ini justru lebih terbuka lebar daripada tax amnesty 1 maupun 2. mmm, Karena gini Mbak, kalau tax amnesty jilid 1 dan jilid 2 itu kan setiap kita mau menerbitkan, mhm, itu ada undang-undang, ada pembahasan, ada periode waktu mhm, yang ditentukan, ada persyaratan investornya. mhm, Kalau kita mengacu kepada pasal 50A Undang-Undang P2SK yang direvisi, maka ini memberikan karpet merah kepada siapapun investor untuk membeli obligasi merah putih dan mereka mendapatkan perlindungan hukum, apakah itu dari pidana umum, pidana khusus, bahkan perdata. Dan data yang di-share melalui proses ini tidak boleh digunakan sebagai data untuk proses hukum. Jadi ini berpotensi untuk dimanfaatkan pemilik uang gelap, uang haram, untuk bisa mencuci uangnya melalui proses ini. Kalau di tax amnesty, mereka harus mendisclose siapa-siapa pemilik dana. Mereka harus mmm, menyatakan bahwa uang ini tidak terkait dengan narkoba, oh, oke, trafficking, korupsi, dan terorisme. mhm, Dalam konteks yang kita sedang bahas sekarang ini, mhm, pasal 50A, mhm, itu semua tidak diatur. Jadi betul-betul bebas sebebas-bebasnya dan ini cek kosong bagi Danantara. cek kosong. Wah, ini Hmm. menarik nih. Iya, karena kan kalau kita lihat ini negara lagi butuh uang nih Pak. Iya, Terus kemudian kemarin sempat menolak tawaran dari IMF mmm, untuk berhutang dengan IMF. Nah, ini mungkin salah satu bentuk dari negara mencari uang itu yang katanya butuh uang ini. iya. Gimana Ya, pendapat Pak ini? kalau tawaran dari IMF, saya meragukan itu ya. Karena proses bisnis kerjasama Indonesia dengan IMF itu tidak seperti itu. Hmm. Dan kalau kita mendapatkan tawaran dari IMF, itu justru mengkhawatirkan. Artinya IMF melihat ekonomi kita sudah compang-camping. Mhm, Ya. Semoga kita tidak mendapat tawaran dari IMF. Nah, bahwa negara sedang butuh uang, betul. Tetapi solusinya kan sebenarnya banyak. Yang mhm, pertama adalah mengurangi pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kemudian mengoptimalkan penerimaan-penerimaan yang bersih, yang legal itu juga masih bisa mhm, dilakukan. Kalau kemudian negara mengambil jalan pintas dengan memberi pintu masuk bagi uang haram untuk bisa menjadi bagian dari sistem keuangan resmi, ini dampaknya akan buruk dan permanen. Saya boleh Iya, jelaskan iya, ya, iya. Mbak boleh Mas? silakan silakan Pak. Karena begini, eh, di Indonesia ekonomi hitam, ekonomi shadow, ekonomi ilegal itu cukup besar, kira-kira 23-24% ukuran ekonomi. Mmm, Dan uang-uang ini mencari pintu keluar untuk bisa menjadi bagian dari ekonomi formal. Mereka melakukan selama ini dengan diam-diam, mencuci, dan lain sebagainya. Kalau kemudian diberikan pintu keluar, karpet merah, mereka senang. Hmm. Nah, konsekuensinya adalah ekonomi ilegal ini makin tumbuh pesat. Karena tahu mereka disiapkan pintu keluar untuk mencuci. Sehingga upaya menyetop ekonomi ilegal ini akan makin sulit. Belum lagi, Mas, mhm, ada potensi uang haram dari luar masuk. Apakah mmm, itu uang hasil terorisme, uang hasil narkoba, dan lain sebagainya. Dan kalau ini masuk, Indonesia akan dicap dunia sebagai surga pencucian uang. Hmm. Dan kita harus ingat, kita ini anggota FATF, Financial Action Task Force. Ini lembaga, institusi
komitmen yang didorong oleh G7 dan sekarang menjadi prinsip utama OECD. Kalau kita menjalankan apa yang kita khawatirkan tadi tentang money laundering, maka kita akan melanggar itu. Indonesia akan dikucilkan, Indonesia akan dianggap sebagai surga pencucian uang, dan boleh jadi sangat mungkin Interpol, FBI itu mengeluarkan statement tentang Indonesia. Indonesia blacklist dari sistem mata uang investasi global yang formal. Indonesia bisa masuk blacklist dan ini sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya itu, Danantara sebagai institusi yang menerbitkan sebenarnya dia melanggar Santiago Principle. Ini prinsip-prinsip yang didorong oleh IMF, yang diikuti oleh Sovereign Wealth Fund dunia, di mana mereka berkomitmen untuk mendorong GCG, transparansi, accountability keuangan. Kalau ini ditandatangani, dijalankan, maka kita melanggar itu dan sangat berpotensi Danantara ini nanti akan kesulitan untuk mencari teman lain, SWF lain untuk berkolaborasi. Ya. Nah, yang kita tanya ini Pak Wijayanto, apakah ini nanti untuk investor dalam negeri atau luar negeri atau memang bebas memang Targetnya ke ini? mana nih Pak Wijayanto kalau dilihat? Jadi kalau kita melihat ayat-ayat dalam pasal 50A itu terkait dengan investor tidak didefinisikan. Dia menyebutkan investor termasuk peserta tax amnesty dan PPS. PPS itu tax amnesty jilid 2. Ya. Artinya kan seluruh investor boleh masuk. Kemudian tidak ada kewajiban untuk mendisclose siapa investornya, termasuk untuk menjamin bahwa uang ini bukan uang-uang ilegal atau hasil praktek-praktek ilegal. Kemudian yang ketiga, data-data yang muncul dari proses ini tidak bisa digunakan untuk proses di pengadilan. Bahkan siapapun yang terlibat dalam transaksi ini akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah untuk tidak diproses secara pidana umum, pidana khusus, dan perdata. Jadi begini Mas, kalau saya koruptor, kemudian saya membeli surat utang ini, obligasi merah putih, maka saya tidak bisa diproses korupsi oleh KPK ataupun kejaksaan. Jadi pasal 50A ini seolah-olah mengebiri peran KPK, peran kejaksaan, peran BI, PPATK, LPS, dan OJK sekaligus. Karena ini sifatnya omnibus law, jadi apapun yang tertulis dalam pasal 50A ini lebih kuat posisinya daripada undang-undang lain. Undang-undang lain harus mengikuti. Betul. Iya sih, tadi kita juga nanya itu, ini bisa jadi ladang baru nih. Misalnya kalau pelaku korupsi daripada duitnya diinvestasikan di beli tanah segala macam ke sini, kemudian dia ngelakuin menjalani penjara, keluar masih kaya raya, Pak. Dan gini, kalau melalui proses ini tidak perlu masuk penjara, karena begini Mas, Mbak. Iya. Saya punya 100 miliar hasil korupsi misalnya. Saya belikan obligasi merah putih 5 tahun dengan bunga 3% misalnya. Bunganya lebih rendah daripada bunga pasar. Ya. Nah, yang bisa saya lakukan adalah saya tunggu setiap tahun dapat 3%, kemudian tahun kelima dapat 100 miliar uang saya kembali. Kemudian uang itu sudah uang hasil cucian, sudah bersih. Kalau saya tidak sabar, maka saya membeli obligasi 100, kemudian obligasi itu saya jual di pasar sekunder, pasti ada yang menampung. Dan yang saya dapat tidak 100, tapi kira-kira hitungan saya sekitar 79, sekian persen. Jadi uang saya kembali sekitar 80%, kehilangan 20%, nggak masalah. Kenapa? Uang ini uang bersih. Oh, iya benar. Iya, atau cara yang paling simpel, kita membeli obligasi ini, kemudian kita jaminkan ke Bank Himbara, kita mengajukan kredit. Mungkin kredit yang kita dapat 60 miliar gitu ya. Nah, kemudian kredit ini kita macetkan saja. Akhirnya kita mendapat uang, Bank Himbara yang pegang surat utang tersebut. Jadi ada puluhan skenario money laundry yang aman bagi para pemegang dana-dana gelap ini. Dan saya sangat berharap supaya nanti undang-undang ini bisa dimodifikasi. Caranya ya perpu oleh Presiden
atau PP yang dikeluarkan untuk menjadi dasar pelaksanaan itu lebih rigid mengatur isu-isu uang ilegal, atau ya kalau terpaksa civil society akan melakukan judicial review di MK karena ini melanggar Undang-Undang Dasar dan bahkan Pancasila. Baik. Dan juga bahkan di luar negeri juga ya, kalau misalkan tadi seperti yang Pak Prianto sampaikan juga tampaknya kita juga untuk tax segala macam ini juga akan jadi pengaruh karena kan ya itu tadi kita juga sempat bertanya ini kan ketika pajak juga lagi dicari-cari nih yang lagi mengemplang pajak tapi akhirnya juga dilindungi juga akhirnya sama negara. Jadi kayak yang kontra begitu Pak di antara dua belah pihak ini. Ya, memang ini kita anggap sebagai aturan yang inkonsisten. Inkonsisten dengan narasi pemerintah, inkonsisten dengan kebijakan pemerintah, inkonsisten dengan peran institusi-institusi yang bertugas, berwenang untuk menjaga integritas sistem keuangan kita. Jadi menurut saya, kalau ini betul-betul dikeluarkan, maka ekosistem keuangan kita itu akan berantakan. Betul, karena itu ya Pak. Bisa jadi ladang Iya, baru. betul. Pak Wijayanto, kita pengen tahu Pak masukannya, usulannya, harapannya, apakah memang yang namanya bond ini dibatalkan atau memang aturannya dibuat lebih rigid lagi, lebih rinci untuk misalnya kalau semuanya dilindungi, ada imunitas, kemudian tidak bisa disidik secara hukum gini, ini akan jadi ladang baru nih Pak Wijayanto. Ya. Treatment terkait dengan uang-uang ilegal itu menurut saya ada 3 opsi. Opsi yang paling keras, ini tidak mungkin. Opsi yang paling lunak, ini merusak ekosistem keuangan kita dan merusak reputasi dan jalan tengah. Langkah yang paling ekstrim keras, ini tidak mungkin dilakukan, itu adalah berantas habis uang-uang ilegal. Kejar, kemudian pidanakan. Ini tidak mungkin dilakukan dalam situasi Indonesia. Lupakan. Yang kedua, cara yang paling lunak, ya dengan mendorong undang-undang ini dan pasar 50A. Tetapi dampaknya ekosistem keuangan kita rusak, reputasi kita jatuh di mata internasional. Untuk recover perlu waktu panjang sekali dan ini damage-nya permanen. Nah menurut saya cara yang paling realistis adalah jalan tengah. Kita revisi undang-undang ini, kemudian kita jelaskan betul bahwa yang bisa masuk dalam berpartisipasi dalam pembelian obligasi ini hanya uang-uang yang tidak tersangkut isu korupsi, trafficking, kemudian narkoba, dan terorisme. Ini sesuai dengan standar FATF. Kemudian kita juga sampaikan seperti pada Undang-Undang Tax Amnesty, bahwa perlindungan bagi pembeli itu dijamin oleh pemerintah, kecuali hal-hal yang terkait dengan pidana dan korupsi. Lalu bagaimana? Nah, yang bisa masuk kan uang ilegal itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar uang ilegal tidak akan mau dan berani masuk kalau ada ketentuan itu. Bagaimana dengan uang ilegal yang jumlahnya besar itu? Ya kita biarkan saja. Mereka biasanya mencari jalan sendiri kok untuk menjadi legal dengan cara mencuci pelan-pelan, membelikan properti, bikin kafe, bikin hotel, dan seterusnya. Kita biarkan saja. Saya mengusulkan langkah yang jalan tengah ini. Ini realistis dan secara hukum kita aman, kita tidak dikucilkan dunia dan kita bisa berharap ada perbaikan. Dan bisa dilakukan secara cepat juga Pak ya, begitu ini dikeluarkan Perpu atau apapun itu juga bisa dikeluarkan bersamaan berbarengan begitu dengan berbagai macam bond ini. Iya. Betul. Mungkin ini lama juga karena masih ada skemanya juga sama Pak Erlangga, mungkin lagi mikirin Perpu ini juga mungkin Pak, mungkin ya Pak ya. Kita berharap saja nih. Kita berharap Pak Wijayanto dipanggil oleh pemerintah untuk ngasih masukan karena jadi gini Mas, Mbak. Ini memang sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, kita kan sebenarnya berharap dari pemerintah itu ada yang mengkonfirmasi dengan mengatakan tidak, ini hanya untuk uang legal. Ini hanya untuk uang yang tidak tersangkut korupsi dan seterusnya seperti prinsip-prinsip tax amnesty lalu. Tapi itu kan tidak muncul dari para menteri. Para menteri kita menjawab, itu jawabannya diplomatis. Nah, ini membuat kita semakin khawatir. Kenapa tidak ada konfirmasi yang tegas dari pemerintah? Konfirmasi yang muncul justru dari para influencer dengan mengatakan A, B, C, D yang menurut saya berseberangan dengan prinsip-prinsip undang-undang yang ada. Dan menurut saya
pemerintah perlu segera bersuara ini Ya. secara meyakinkan, firm bahwa ini yang akan dilakukan. Selama tidak ada suara tegas dari pemerintah, ya pasar, masyarakat, dunia internasional itu akan semakin ragu. Mohon maaf Mbak, Mas saya itu sering ditelepon media internasional bertanya tentang ini, tetapi saya selalu menolak. Saya tidak mau komentar terkait isu ini karena sangat sensitif, dan kalau ini sampai ke dunia internasional, saya khawatir ini akan memperburuk situasi kita. Betul. Baik. Betul. Walaupun sekarang ini media internasional juga sudah sering kali memperhatikan ada apa saja di Indonesia, termasuk tampaknya ini mungkin sebentar lagi akan bisa jadi perbincangan juga ini di sana ini tampaknya. Tapi kita Saya rasa iya, Iya. saya rasa iya, karena banyak yang mulai membahas dan mempertanyakan. Seperti tadi saya menolak untuk Iya. memberikan komentar kalau ini media internasional. Iya, Baik. iya. Baik. Baik Pak, terima kasih sekali pencerahannya pagi hari ini. Pencerahan tapi yang bikin kita jadi deg-degan juga ini Iya, setelah ini. Tapi semoga saja dalam waktu dekat ada mungkin rilis resmi dari pemerintah ya untuk mengatakan memang dengan tegas bahwa ini adalah untuk uang yang benar-benar Bersih, istilahnya gitu. bersih begitu dari segala Ya. macam. Itu yang Baik, kita- Betul-betul terima kita tunggu semua itu. Terima Baik, kasih Mbak. baik. Terima kasih Pak Terima kasih Wijayanto banyak, atas Pak. waktunya Pak. Mari, Sehat sama-sama. selalu, selamat pagi. Sama-sama, pagi. Baik pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi Pak Wijayanto Samirin, beliau adalah ekonom dari Universitas Paramadina yang Iya. juga jelas juga menjelaskan secara terang benderang sekali lagi berbagai macam kemungkinan. Bahkan tadi Pak Wijayanto sempat memberikan berbagai macam metode ya, Iya, kalau misalkan ini bisa saja terjadi karena ini dan ini begitu. Iya. Strateginya seperti apa dan bisa saja. Jadi karena memang target investornya sejauh ini masih belum diketahui apa,